Pei Jin dan pemeran utama pria. Xiaonin, dengarkan penjelasan saya. Dasar bajingan busuk, apa yang perlu dijelaskan? Diam. Kehilangan kesopanan di hadapan tahta akan membuatmu dipenggal. Dingin malam menusuk tulang. Kapan hamba bisa dipanggil oleh Baginda untuk mendapatkan anugerah 10 tahun belajar dan berlatih keras? Bukankah semuanya demi satu kali ujian di hadapan tahta ini? Saudara Chen harus gigih dan bekerja keras. Bukankah aku tersengat listrik? Aku masih hidup. Baginda, maafkan hamba. Dunia bawah, mengapa ini terlihat seperti klub kuda putih? Baginda pasti tidak menikmati diri Baginda barusan. Hamba mohon Baginda beri kasih sayang. Hamba pasti tidak akan mengecewakan harapan Baginda. Benar sekali, hamba adalah Tuan Tampan. Telah berlatih selama 2,5 tahun. Dengan rajin dan susah payah, dalam setiap aspek, hamba pasti akan memuaskan Baginda. Pasti karena aku biasanya melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan. Ini semua yang pantas kudapatkan. Tunggu. Baginda. Tuan Tampan. Aku tidak mungkin bertransmigrasi ke dalam naskah yang kutulis sendiri. Menjadi tiran wanita umpan meriam. Tuh bayukan. Aku akan mengujimu. Siapa namaku? Pertanyaan macam apa ini? Hamba tidak tahu ini. Marga suci Baginda adalah Tuoba, dan nama tabu adalah Yue. Sudah kuduga, aku tamat, Tua Bayo itu tiran dan tidak masuk akal, dan akhirnya dipaksa bunuh diri. Biar ku pikirkan, saat ini sedang ada pemilihan selir pria. Aku masih punya waktu 1 bulan sebelum kematian. Itu bagus. Tunggu, sepertinya aku lupa sesuatu yang sangat penting. Benar, aku akan dibunuh malam ini. Dan menjadi lumpuh. Hamba meminta Baginda untuk mati. Kita bertemu lagi. Su Xiaonin. Bagaimana dia tahu namaku? Tunggu, wajah ini. Dasar bajingan busuk, kau juga bertransmigrasi. Selamat kepada kedua tuan rumah atas pertemuan ini. Su Xiaonin bertransmigrasi sebagai tiran negara dewan, permaisuri Tu Bai Yui, Bai Jinian bertransmigrasi sebagai putra menteri personalia. Bai Xiao, kedua tuan rumah bertindak sebagai penjahat. Perlu bekerja sama untuk membalikan hasil dari kehancuran hidup dan mati. Perhati-hatian, jika salah satu dari kalian meninggal, misi akan gagal. Anda akan benar-benar mati. Penguasa bejak, ambil pedang ini. Kau, Baginda, cepat dan perintahkan mereka ditangkap. pengawal, tangkap para pejabat pemberontak dan pengkhianat ini, dan sita mereka untuk Baginda. Dan dia juga. Tangkap dia juga untukku. Aku. Anda. Sekarang, Baginda adalah penguasa, dan kau adalah rakyat. Tuan Pei, kau tidak mungkin lupa sebelum kita menyeberang. Apa yang terjadi kan? Sekarang nasib kita terikat bersama. Baginda, jika saya mati, Anda juga akan mati. Baginda tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja. Sebagai seorang penulis skenario, Baginda punya banyak cara untuk mengganggumu. Apakah kau pikir Baginda adalah penguasa yang bodoh? Kau berniat melakukan pengkhianatan terhadap Baginda, dan melihat rencana jahatmu akan terbongkar. Kau melakukan sandiwara ini. Mungkin kau adalah dalangnya. Sejak kapan Baginda bisa menyimpulkan sesuatu? Hamba tidak tahu. Meskipun itu konyol. Tapi sebelumnya, ketika permaisuri melihat pria tampan, dia tidak bisa berjalan lurus. Ini tidak seperti dirinya. Di masa lalu, Baginda tergila-gila pada ketampanan pria. Mulai hari ini, Baginda ingin memerintah demi kemakmuran. Dan itu dimulai dengan pria ini. Pengawal, kebiri pengkhianat ini. Tunggu.
Jika Anda berani mengebiri saya akan segera bunuh diri. Dengan cara ini, tidak ada yang akan bisa menyeberang kembali. Kau. Karena memang begitu adanya, Baginda punya banyak cara untuk membuatmu berharap kau mati. Pengawal, Mama Rong telah melayani Baginda selama bertahun-tahun, usaha dan kontribusinya sangat besar. Sekarang Baginda akan menyerahkan tugas mendisiplinkanmu kepadanya. Mama Rong. Hamba tua ini ada di sini. Tuan Muda Pei memiliki temperamen yang terlalu keras. Baginda khawatir dia tidak bisa melayani Baginda dengan baik. Mulai hari ini, Baginda repotkanmu untuk disiplinkan dia. Kau boleh menghadapinya sesukamu. Baginda mengizinkanmu untuk melakukan apapun yang kau suka. Anda, Baginda bijaksana. Hamba tua ini menjamin penyelesaian tugas. Baginda. Sampai jumpa. Baginda bijaksana, sungguh bijaksana. tidak. Jangan tolong. Baginda ini buruk. Kanselir Liu bilang situasi militer Jiangxiao mendesak. Dan dia telah membawa setengah dari tanda harimau. Dia kemungkinan ada di sini untuk membujuk Baginda. Untuk mengambil setengahnya lagi. Gawat, aku ingat sekarang. Setelah Liu Chengyu mengambil komando militer, dia akan sepenuhnya mengendalikan istana kekaisaran. Aku harus mencari seseorang dengan pikiran tajam untuk menghadapinya. Bagaimana aku bisa lupa? Kapitalis anjing ini. Pengawal, cepat bawa Tuan Muda Pei kembali kepada Baginda. Ya. Ada apa Baginda? Hamba tua ini sedang mengajarinya. Diam. Kau dan Baginda sama-sama penjahat. Sekarang pemeran utama pria psiko. Dalam novelku, Kanselir Liu Chengyu berencana merebut otoritas militer. Jika di masa depan, dia mendapatkan kendali penuh atas kita, maka kita berdua tamat. Keduanya tidak masalah. Bagaimanapun, keduanya alami nasib lebih buruk dari mati. Harom Baginda masih memiliki lebih dari selusin ibu asuh. Atau nanti, Baginda bisa meminta mereka merawatmu siang dan malam. Anda tidak seharusnya bertindak terlalu jauh. Jika kau bisa pergilah hadapi Liu Chengyu. Jika kau mengamankan otoritas militer, Baginda akan menganugerahkan gelar selir mulia kepadamu. Jika kau tidak bisa mengamankan otoritas militer Baginda, seumur hidupmu, dia akan menjagamu. Baginda cemerlang. Liu Xingyu Kanselir. Sesuai dugaan dari protagonis pria ini, sangat tampan. Masih tergila-gila pada pria. Saya datang untuk menjemput Anda. Permaisuri dalam karya aslinya meninggal di tangannya. Apakah Anda punya cara untuk menghadapinya? Hamba memiliki rencana cerdik sendiri. Tidak sekarang, akan ada sebentar lagi. Kalau Baginda terus nikmati ketampanan, hamba khawatir akan stabilitas negara. Saat ini orang-orang Jin menyerbu perbatasan kita. Hamba memohon kepada Baginda untuk beri hamba separuh tanda harimau dan otoritas militer. Memungkinkan hamba untuk melawan musuh asing. Sejak Dawan kita mendirikan negara, kita tidak pernah mengizinkan seorang pria untuk memimpin seluruh pasukan. Saya sudah memberikan separuh jimat harimau kepada Kanselir. Mungkinkah 50.000 pasukan masih tidak bisa memukul mundur pasukan Jin? Mungkinkah Kanselir Liu tidak kompeten? Orang-orang Jin selama beberapa tahun terakhir sembunyi tunggu waktu. Kekuatan mereka telah tumbuh pesat. Mereka tidak lagi sebanding dengan apa yang dulu mereka. Saat itu, Baginda memimpin 5.000 orang dan berhasil memukul mundur pasukan musuh. Tak peduli sekuat apa orang Jin sekarang. Mungkinkah mereka semua telah menjadi dewa? Tak terduga. Pei Jinyan sangat akrab dengan novel saya. Negara dan bangsa. Kesayangan pria di harem. Mungkin tidak memerlukan komentar darimu ini. Baginda membawa kesayangan Priel ke istana. Apakah Anda menunggu pasukan Jin untuk menerobos gerbang kota? Aku ingin rebut kembali otoritas militer. Apa yang harus saya lakukan? Katakan apa yang saya ajarkan padamu. Serius? Anda ingin saya bertindak sebagai selir jahat? Atau saya bisa mengirimmu menjadi Kasim itu juga bisa. Baginda sangatlah agung tak tertandingi. Siapapun yang Baginda pilih untuk disukai, orang itu harus menikmati kekayaan dan status. Ada apa?
selir kesayanganku benar. Wajah seorang pejabat pengkhianat. Aku benci. Tuan Tampan, jangan lupakan bahwa alasan Anda bisa berdiri di sini sekarang adalah karena Baginda saat itu memimpin pasukan untuk mempertahankan kota. Tanpa Baginda, kalian semua mungkin sudah lama menjadi babi dan anjing bagi orang jin. Musuh besar sudah di depan mata. Baginda hanya peduli pada harem. Apakah Anda tidak takut mendinginkan hati para pejabat istana? Baginda sangat cerdas. Lakukan apapun yang ingin dia lakukan. Apakah Kanselir secara terbuka mempertanyakan? Baginda, siapa yang tidak tahu? Mungkin berpikir Kanselir Leo adalah penguasa tertinggi yang sebenarnya. Kau. Bagus sekali Pei Jinyan. Kamu cepat mendalami peran. Kanselir Leo, haruskah kau urus urusan rumah tangga Baginda? Anda menginginkan jimat harimau itu lagi. Dan sekarang Anda mengurus urusan kamar tidur Baginda. Baginda hamba tidak berani. Baginda, hamba ini melayani Baginda hari ini, dan bahkan melakukan jasa berjasa dalam melindungi Anda. Hamba ini menginginkan hadiah, akankah Baginda mengabulkannya? Menteriku yang terkasih, kamu melayaniku dengan sangat baik. Saya tidak akan menolak apapun. Hamba ini menginginkan separuh dari jimat harimau, milik Kanselir Leo. Baginda dia hanyalah orang yang layani orang lain dengan penampilan. Bagaimana dia layak tanda harimau? Wei King awalnya adalah anak kandang kuda, namun Kaisar Wu dari Han mempromosikannya secara luar biasa. Dan dia meraih kemenangan besar di Longcheng. Hui Kubing awalnya adalah putra tidak sah, namun dia masih bisa melakukan upacara Feng Lan Jusu. Itu benar. Saya Pei. Awalnya adalah putra sah dari wakil menteri perang. Saya telah mempelajari teks-teks militer sejak kecil. Meskipun Kanselir berpengetahuan luas dalam sastra. Dalam hal memimpin pasukan. Dia mungkin lebih rendah daripada saya Pei. Itu sangat masuk akal. Ya memang begitulah keadaannya. Apakah tuan-tuan sekalian percaya bahwa saya hanya menikmati kesenangan dan menyukai pria tampan? Tindakan orang-orang jin selama beberapa tahun terakhir ini, bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Sedikit yang kalian tahu, saya hanya menggunakan pemilihan pria sebagai sarana untuk memilih bakat bagi negara. Upaya saya. Bagaimana mungkin kalian bisa mengerti? Mungkinkah Baginda benar-benar bekerja keras dengan begitu rajin demi negara? Apakah itu benar atau salah? Di antara semua bangsawan terhormat di istana, hanya Menteri Pei yang sangat cerdas, memiliki pembawaan yang luar biasa, dan merupakan pahlawan yang melampaui generasinya. Selain itu, dia sangat mengerti saya. Jika demikian halnya, maka aku harus melihat apa yang pelayan Pei ini katakan mengenai pertahanan militer Dawang, wawasan mendalam apa yang dimilikinya. Urusan militer adalah masalah besar negara. Medan hidup dan mati adalah jalan hidup dan mati. Itu harus diperiksa secara menyeluruh. Hal yang paling penting adalah persediaan dan ransum, pengawasan tentara, dan jenderal komandan adalah 3 area kunci. Ya Tuhan, itu masuk akal. Pei Jinyan benar-benar mengerti. Kenapa saya tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Saat ini, jika Kanselir memonopoli kekuasaan, dia mungkin menarik kritik. Mengapa tidak? Biarkan Kaisar mengelola persediaan, Baginda Kanselir mengelola pengawasan tentara, dan saya memimpin pasukan ke medan perang. Dengan keseimbangan kekuasaan tripartit seperti itu akan menunjukkan karakter mulia dan integritas Kanselir. Kanselir juga tidak perlu begitu bersusah payah, bekerja tanpa lelah dari fajar hingga senja. Kau, Jika Kanselir tidak bersedia, Anda tentu dapat mengambil 50.000 pasukan sebelumnya dari Baginda, dan secara pribadi pergi ke garis depan. Jika Anda meraih kemenangan, barulah itu akan membuktikan bahwa Kanselir memiliki kompetensi untuk memimpin pasukan. Apa pendapat Kanselir? Brilian. Basis Lu Chengyu terletak di Istana Kekaisaran, bukan di kamp militer. Sama sekali tidak mau meninggalkan ibu kota, tapi sekarang saya ditempatkan dalam posisi di mana sulit untuk turun dari punggung harimau. Langkah Pei Jinyan ditambah dengan ini. Sangat brilian. masalah tanda harimau adalah urusan yang serius. Hamba memohon kepada Baginda untuk mengizinkan diskusi nanti. Karena itu masalahnya. Kanselir Liu silakan kembali. Jangan menghalangi waktu pribadi saya dengan Pei yang terkasih mengenai orang-orang jin. Saya punya cara sendiri. Koordinasinya luar biasa. Untuk buat pemeran utama pria mundur. Anda menyuruh para mama itu untuk mengikat saya seperti ini. Apa yang Anda lakukan? Seorang pria sejati bisa dibunuh tetapi tidak dihinakan. Terlebih lagi, saya baru saja mendapatkan jasa untuk Anda. Itu benar. Untuk memberimu hadiah. Dulu ketika saya bersamamu, bukankah kamu selalu ingin saya memakai ini dan memakai itu? Kenapa? Malam ini adalah malam pernikahan kita. Saya ingin kamu bermain dengan saya. Ada apa?
Bagaimanapun juga saya adalah kaisar. Mama Rong, bawakan saya lilin saya. Masih cukup tampan. Liu Chengyu, apa yang Anda lakukan? Tuan Pei memiliki metode seperti itu untuk menyenangkan Baginda. Sayangnya, aku juga memilikinya. Kanselir Liu alih-alih bekerja keras pada urusan tentara perbatasan. Anda malah di tengah malam menerobos masuk ke Longgong. Apakah ini untuk datang dan bersaing dengan saya demi perkenan Baginda? Kanselir Liu, apa yang kamu lakukan? Itu tidak benar. Bukankah ini Liu Chengyu sangat ingin menguliti Tuo Bayu hidup-hidup? Adegan apa yang sedang dimainkan sekarang? Baginda, hamba datang kali ini untuk menanyakan satu hal kepada Baginda. Ada apa? Hamba bisa menangani urusan istana kekaisaran untuk Baginda. Hamba juga bisa mentolerir 3 istana dan 6 halaman. Dan pesta pora malam hari. Tapi hamba tidak bisa mentolerir Baginda meninggalkan hamba setelah merayuku. Meninggalkanmu setelah merayumu. Ini akan meledak bukan? Sang tiran untuk mengendalikan menteri yang kuat. Memaksakan Kanselir untuk menuruti. Aku, gawat, saya tidak tahu hari, apa saya bekerja lembur, dan menjadi gila. Aku tulis permaisuri, dan pemeran utama pria, terlibat secara rahasia, selingkuh dengan 2 orang, dan itu ketahuan. Baginda, apakah yang dikatakan Kanselir Liu benar? Apa yang dilakukan Tu Bayu? Apa hubungannya dengan saya Su Xiaonin? Sudahlah, stabilkan situasi dulu. Khawatirkan mereka yang sekelompok nanti. Wanita bajingan. Akan. Bagaimana mungkin? Perasaan hamba kepada Tuan Pei benar-benar tulus. Langit dan bumi dapat menjadi saksi. Menteri Liu yang terkasih, hamba minta maaf. Anda harus kembali dulu. Kesetiaanku kepada Baginda bukan hanya kesetiaan, tetapi juga hati yang tulus. Lebih jauh lagi, aku dibandingkan dengan Tuan Pei, bisa menyenangkan Baginda bahkan lebih. Ini. Kanselir Liu, bukankah ini tidak pantas? Tuan Pei masih di sini. Aku tidak peduli. Biarkan dia memperhatikan dengan saksama dari samping. Dan belajar. Aku akan melayani istirahat Baginda. Bagaimana dengan itu? Kanselir Liu, jika Anda tidak segera melepaskan Baginda, pedang dan belati tidak memiliki mata. Anda harus berhati-hati. Anda bisa melepaskan diri. Kalau begitu, apakah Anda sengaja membiarkan hamba mengikat Anda barusan? Diam. Saya tuan tampan istana dalam. Melayani Baginda secara alami adalah tugas dan hak saya. Namun Kanselir Liu, seorang kanselir yang bermartabat, tindakan Anda hari ini, jika kabar ini tersebar, saya khawatir Anda akan berakhir dengan reputasi melayani penguasa melalui kecantikan. Bukankah Anda memang seperti itu? Sudah kubilang diam. Baginda, mengenai urusan tentara perbatasan, jika saya tidak berjuang tanpa lelah untuk menengahi, saya khawatir negara ini akan berhenti menjadi sebuah negara. Tidakkah Baginda bisa melihat pengabdian tulus saya? Siapa tahu rencana apa yang Anda rencanakan di hati Anda? Baginda, di dunia ini, hanya saya dan Anda benar-benar berbagi satu hati. Masalah perselingkuhan Anda, hamba belum selesai menyelesaikan perhitungan dengan Anda. Baginda, dia mengacaukan pemerintahan. Kejahatannya pantas dihukum mati. Baginda, dia menyimpan niat jahat. Hatinya pasti tidak setia. Baginda, Baginda, Baginda. Baginda. Cukup, jika Anda berdebat lagi hamba akan membuat Anda berdua semua dikebiri. Kaisar pensiunan tiba. Gawat, kaisar pensiunan ada di sini. Jika dia melihat bahwa sementara negara menghadapi bahaya, hamba masih menikmati ketampanan pria, maka kami bertiga akan berada dalam masalah besar. Kaisar pensiunan. Semua pejabat sipil dan militer di istana sedang memakzulkan Anda sang kaisar karena memanjakan diri dalam ketampanan pria. Anda akan menghancurkan fondasi yang diletakkan oleh leluhur kita. Kaisar pensiunan Anda sudah tiba. Hamba kebetulan memiliki sesuatu yang tidak jelas. Dan baru saja akan meminta nasihat Anda, Kaisar pensiunan. Ibu Kaisar pensiunan, mengapa Anda datang sambil membawa pedang? Di mana selir-selir pria itu? Apa yang Anda bicarakan? Perbatasan tidak stabil. Hamba sangat khawatir, sehingga hamba tidak bisa tidur sepanjang malam. Di mana hamba akan menemukan selir pria?
Apa ini? Apa ini? Ini adalah untuk memperingatkan diri hamba agar tidak menikmati ketampanan pria dan memperlakukan mereka seperti sepatu yang dibuang. Ini, bagaimana Anda menjelaskan semua ini? Rantai-rantai itu, hamba menggunakannya untuk meniru Gojian. Menanggung susah dan pahit. Cambuk kulit itu adalah untuk hamba. Agar hamba tidak berani melupakan desakan disiplin kaisar pensiunan pada hamba. Mengenai lilin-lilin itu, membuat hamba teringat ketika hamba masih kecil. Kaisar pensiunan gunakan cahaya lilin untuk menjahit pakaian untuk hamba. Ini persis seperti kaisar pensiunan berada tepat di samping hamba. Pakaian dalam pria masih memiliki sisa kehangatan. Baru saja digunakan. Apa yang harus Anda katakan? Siapa yang menjebak hamba dengan ini? Jika pernah ada seorang pria di kamar tidur hamba, kaisar pensiunan pasti akan memukul hamba sampai mati. Dan hamba tidak akan mengucapkan satu keluhan pun. Apakah ini yang Anda sebut mengabdikan diri pada urusan negara? Tidak bisa tidur atau makan dengan tenang. Kaisar pensiunan. Itu, mohon dengarkan penjelasan hamba terlebih dahulu. Tidak masuk akal. Anda terburu-buru, membiarkan para pejabat mendapatkan pengaruh terhadap Anda. Apakah Anda tidak lagi menginginkan tahta? Pengawal, bawa kedua orang ini yang membawa bencana bagi negara. Para penggoda pria ini, serat mereka keluar dan eksekusi. Baginda Kaisar pensiunan tunggu. Ini hamba bawahan. Menteri Lu. Mengapa Anda di sini? Saya mempertaruhkan nyawa untuk mengungkap ini. Peishio diam-diam berkolusi dengan sisa-sisa Beijian, berniat pakai kesempatan pilih kekaisaran berbakat untuk melakukan pembunuhan raja dan merebut tahta. Saya di sini untuk melindungi Baginda. Menjebak seseorang di tempat. Tidakkah Anda bahkan perlu mengarang cerita? Bukti apa yang Anda miliki? Korespondensi. Korespondensi. Surat itu memiliki segel pribadi Pei Xiao. Isinya langsung arah ambil nyawa anak kekaisaran. Menjebak dengan sangat profesional. Bahkan punya properti. Saya sepenuhnya mengabdi kepada Baginda. Surat ini mencurigakan. Saya harap kaisar pensiunan akan melihat dengan jelas. Saya lebih memilih salah membunuh 10.000 daripada membiarkan satu pun lolos. Pengawal, bawa Pei Xiao dan kawa dia pergi. Tidak perlu mengawalnya. Eksekusi dia dengan hukuman irisan lambat di sini. Hentikan. Kaisar pensiunan. Anda salah paham. Ketika hamba dibunuh sebelumnya, Tuan Pei lah yang menyelamatkan hamba. Buktinya ada di sini. Mungkinkah Menteri Lu menjebaknya? Hanya seorang kesayangan pria karena cinta romantis. Jangan bodoh. Kaisar pensiunan, Baginda dibesarkan oleh Anda. Baginda menghargai kesetiaan dan kebenaran. Ini adalah berkah bagi negara. Namun, fondasi negara saat ini tidak stabil. Saya yakin, Baginda harus segera membangun keluarga. Dan tetapkan pasangan kekaisaran stabilkan hati rakyat. Apakah Anda menyarankan agar kita melepaskan pembunuh ini dan menjadikannya pendamping untuk menjadi pendamping negara ini? Tidak. Orang ini pantas mati 10.000 kali lipat. Saya sebagai kanselir negara ini. Saya bersedia menikahi Baginda di istana kekaisaran dan di dalam harem kekaisaran. Saya akan membantu Baginda mengamankan kekaisaran sampai maut memisahkan kita. Mengapa dia tiba-tiba melakukan aksi ini? Selamatkan saya. Dasar bajingan busuk, hampir sama di kehidupan sebelumnya. Dan Anda curang. Takdir kita terikat bersama. Saya mati. Anda bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menjadi janda. Anda hanya bisa mati bersama suami Anda. Biarkan hamba memikirkan cara. Kanselir Lu, posisi pendamping. Saya memang juga menyukai Anda. Namun mengenai masalah ini, itu masih bergantung pada keinginan Bayu. Anda.
Kaisar pensiunan. Mohon jangan sakiti dia. Anda memotong rambut Anda untuk melindungi hamba saat itu. Anda lebih memilih meracuni diri sendiri daripada membiarkan hamba minum semangkuk bubur yang dicampur arsenik itu. Apakah Anda masih ingat? Anda sungguh demi dia bertindak sejauh ini. Hamba sudah mengandung anak Tuan Pei. Kaisar pensiunan. Anda juga tidak akan mau pewaris kekaisaran hamba di masa depan menjadi tanpa nama dan tanpa marga, bukan? Apa yang Anda katakan? Seorang anak. Karena Bayu sedang hamil, maka posisi pendamping akan ditetapkan. Sampaikan dekret saya. Upacara pendamping diadakan pada hari baik. Kaisar pensiunan. Tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Jarang sekali Bayu berjuang begitu keras untuk seseorang. Kanselir, jika Anda kalah, Anda harus menerimanya. Siapa suruh saya ingin menggendong cucu perempuan? Lain kali ingatlah untuk menyerang langsung ke jantung. Kalau tidak, Anda hanya bisa menatap tanpa doa. Ya. Anda sangat memikat. Diam. Baginda Janda Permaisuri Agung berkata, Baginda harus menjaga kehamilan dengan baik dan bersiap untuk pernikahan. Hamba memikirkan penderitaan rakyat jelata. Hamba ingin meninggalkan istana untuk mencari udara segar dan mengamati kondisi rakyat. Janda Permaisuri Agung berkata, apa yang saat ini ada di perut Anda adalah urusan negara yang paling penting. Anda tidak diizinkan meninggalkan istana. Hamba baru saja menjadi permaisuri penguasa dan belum menyukai banyak pria. Hamba akan segera terjebak dalam sangkar pernikahan ini. Ini semua ide buruk Pei Jinyan. Perhati-hatian, krisis kejatuhan dewan sudah dekat. Jika krisis harus diselesaikan, permaisuri penguasa perlu segera menyukai harem. Jika harem tidak disukai negara, The film was akan binasa. translated and narrated by M Media. Pei Jinyan. Hamba benar-benar tidak berdaya. Senting Bai kekasih rahasia. Baginda menginstruksikan hamba. Kamar macan tutul yang disiapkan sebelumnya sudah siap sekarang. Hamba menjamin, Baginda akan puas. Jadi ini adalah orang yang disebutkan dalam teks asli yang berkolusi dengan permaisuri penguasa, selir pengkhianat utama harem. Senting Bai, seorang pejabat korup, begitu tampan. Bagus. Baginda mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa pria yang mengenakan motif macan tutul memiliki kecantikan maskulin yang lebih. Apakah Baginda puas? Bukankah ini sedikit terlalu merangsang? Tidak buruk. Baginda. Terakhir kali Baginda menyebut tuan muda Wei yang Baginda sukai. Hamba juga sudah selesai melatihnya untuk Baginda. Bawa dia ke sini. Hui Xiao cedera. Silakan Baginda nikmati. Pernikahan Akbar sudah dekat. Bagaimana hamba bisa menikmati ketampanan pria? Sama sekali tidak. Baginda. Ini adalah upaya tulus hamba sebagai bawahan Baginda. Jika Baginda tidak menghargai ini, maka hamba akan patah hati. Sistem menyuruhku melakukan ini. Pasti ada alasan bagi sistem. Tindakan Baginda bukanlah tindakan seorang penguasa tiran. Baginda juga melakukan ini untuk menyelamatkan Dawan. Baginda, bagaimana rasanya?
Diam, apakah rakyat jelata pernah menyentuhnya? Beraninya kau bertanya kepada Baginda. Tindakan Baginda, semuanya demi rakyat jelata. Baginda bijaksana. Atas nama rakyat coba dulu. Baginda, ini mengerikan Baginda. Hari ini Baginda pergi ke harem kekaisaran. Selir pengkhianat Shen Tingbai mempersembahkan yang tidak patuh itu, Tuan Muda Hui, kepada Baginda. Apa yang Baginda katakan? Baginda. Baginda telah turun tangan. Baginda, mengapa Anda menghunus sepeda? Baginda. Baginda, Kaisar Anjing, keluarga Hui hamba, semuanya adalah martir setia. Hamba Hui Xiao. Bahkan jika hamba mati hari ini, sama sekali tidak akan membiarkan Anda menyentuh hamba sekalipun. Beraninya kau Hui Xiao. Hui Xiao, Baginda ingat sekarang. Setelah dijebak oleh kanselir, seluruh keluarga Hui Xiao dipenjara. Kau Hui Xiao yang kurang ajar. Berani melukai Baginda, mempermalukan biro musik kekaisaran hamba. Bagaimana kau dihukum beberapa hari yang lalu? Sepertinya kau sudah melupakan segalanya. Terapkan penyiksaan. Lihatlah tangan yang pernah memegang pedang ini. Dulunya begitu sombong. Sekarang mereka sama seperti tangan kita. Keturunan pengkhianat, berani membantah Baginda. Pengawal, bawa pisau dan sayat wajahnya. Hui Xiao adalah keturunan keluarga militer, yang seluruh keluarganya adalah martir setia untuk menderita penghinaan hari ini. Dari Anda penguasa tiran dan pejabat pengkhianat, lebih baik mati dan menghormati leluhur hamba. Perhatian keluarga Hui telah setia selama beberapa generasi dan sangat dihormati oleh rakyat jelata dan pejabat istana. Pamor mereka di kalangan masyarakat sangat tinggi. Setelah Hui Xiao meninggal, kebencian publik akan memuncak. Ini akan mempercepat kehancuran dewan. Baginda. Apakah Baginda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tuan Hu, apakah Anda baik-baik saja? Penguasa tiran, mengapa repot-repot berpura-pura? Berani sekali kau Hui Xiao. Berani menghina Baginda. Berhenti di situ. Keluarga Hui telah setia selama beberapa generasi. Bagaimana bisa kalian individu rendahan memfitnah mereka sesuka hati? Mulai hari ini, jika ada siapapun berani mengucapkan sepatah kata pun menentang keluarga Hui, segera eksekusi mereka. Siapa yang menyuruhmu memberikan Jenderal Hui pakaian? Tuan Pei, apa itu pemasaran kelangkaan? Jenderal Hui, pernahkah Anda melihat binatang buas berburu? Sekawanan serigala yang lapar hanya akan menempel erat pada mangsanya. Hamba mengerti. Apa yang Baginda inginkan adalah agar semua wanita di kota mengenai lipstik Cinnabar, menginginkannya tetapi tidak dapat memilikinya. Tepat sekali. Pertama, sebarkan rumor yang menyatakan bahwa hanya ada 10.000 unit barang ini dan diperlukan deposit untuk pemesanan di muka, dan batas waktunya adalah 3 hari dari sekarang. Saat itu pasokan tidak akan memenuhi permintaan dan harga pasar pasti akan naik. Kalau pelanggan repot dan tak mau beli, Semua orang menyukai hal-hal yang baik. Setiap jenis lipstik dibatasi 10.000 kotak dan tidak akan pernah diterbitkan ulang. Ratusan ribu wanita di kota. Semakin langka barangnya, semakin banyak orang akan berbondong-bondong mendatanginya. Terlebih lagi Baginda secara pribadi menguji warnanya. Ini adalah keluarga terbaik. Baginda dengan tubuhnya yang mulia benar-benar bertindak sejauh ini demi keluarga Hui. Bahkan Baginda secara pribadi merekomendasikan lipstik ini. Ini pasti yang terbaik. Cepat, saya mau memesan 10 kotak di muka. Saya juga. Saya juga, jangan halangi saya. Saya di sini duluan. Saya mau 5 kotak. Strategi Baginda benar-benar brilian. Semua orang menginginkannya. Lipstik ini beracun. Semuanya tolong jangan membelinya. Tidak mungkin. Apa-apa yang terjadi pada mulut ini? Kami mau pengembalian dana. Pengembalian dana. Apel, Kami mau pengembalian dana. Mintalah penjaga tersembunyi mengawasi dengan ketat beberapa pembuat onar itu. Cepat, pengembalian dana. semuanya harap tenang. Jika keributan ini berlanjut, reputasi kita akan hancur. Biarkan saya buka kantung sulaman kedua Baginda. Tuan Hui, bagaimana menurut Anda tentang rencana Baginda? Hamba meremehkan Baginda. Baginda merencanakan strategi di dalam tenda, memprediksi masa depan. Hamba benar-benar terkesan. Pengembalian dana. Semuanya harap tenang. Jika barang ini benar-benar beracun, bagaimana mungkin Baginda menguji warnanya secara pribadi selama lebih dari 3 bulan? Siapa tahu apakah Baginda benar-benar menguji warna secara pribadi. Mungkin Anda para pedagang yang tidak bermoral, yang menipu kami. Mungkinkah semua tuan di sini juga palsu? Selain Baginda, siapa lagi yang berani memerintah tuan?
Lipstik saya ini dibeli langsung dari Anda di sini. Mungkin Anda menyembunyikan sesuatu dari Baginda The film dan was menipu rakyat jelata. translated Kejahatan and apa yang harus narrated by Anda M didakwa? Media. Bisakah Anda tunjukkan kepada saya lipstik Anda? Yang Anda gunakan adalah produk tiruan. Produk asli semuanya menampilkan tanda funik. Desain yang digambar secara pribadi oleh Baginda. Siapapun tanpa tanda ini, Milik saya memilikinya. pastilah produk palsu tiruan. Apakah milik Anda memilikinya? Kalau begitu itu asli? Ya, itu benar-benar memiliki tanda Phoenix. Semuanya harap menyingkir. Orang ini menyamar sebagai tuan dan menjual barang palsu. Dan telah ditangkap oleh hamba. Saya membelinya dari dia. Sial beraninya kau menipuku. Tamu-tamu yang terhormat, jika Anda kebetulan telah membeli pemerah bibir palsu tanpa tanda funik, berkat kemurahan hati Baginda, kami juga dapat menawarkan tukar tambah. Dengan potongan 10%. Saya dengar di kedai teh, seseorang sedang membuat masalah. Barang dagangan ini, saya khawatir akan sulit. Lapor. Melapor kepada Baginda. Pesanan untuk perona bibir sinabar telah dipesan hingga tahun baru Imlek berikutnya. Penjualan yang begitu laris. Para pesaing itu bodoh. Apa yang Baginda katakan? Tidak ada, Kanselir Leo. Apa yang baru saja Anda coba? Katakan. Selamat Baginda. Saya juga berharap Baginda bisa tertawa terakhir. Saya dengar di sebelah, ada pria tampan yang menjual barang. Dan harganya setengah dari harga di sini. Benarkah? Mari kita pergi melihatnya. Tuan Pei ini buruk. Pria paling tampan di ibu kota itu. Sugong dari Changbei juga sudah mulai meniru kita dan mencuri bisnis. Tuan Pei, sebenarnya hamba telah juga menyiapkan rencana darurat. Jadi Baginda sudah menyiapkan untuk kita taktik Dong Yue. Dong Yuhui. Sebenarnya hamba juga tidak tahu siapa itu. Kemudian, selanjutnya, kita akan mengandalkan kejeniusan sastra dan militer. Dari Tuan Pei bakatnya setara 8 takaran biji-bijian untuk berkolaborasi dengan hamba. Metode yang konyol seperti itu, hanya dia yang bisa memikirkannya. Sudahlah, meskipun tidak dapat diandalkan. Biasanya berhasil secara kebetulan. Sangat tampan, sangat tampan. Sangat tampan, sangat tampan. Tapi Sugong dari Changbei adalah kekasih impian saya. Sulit sekali untuk memilih. Apakah kalian semua tahu, sumpah hidup dan mati di Shangye? Ketika gunung tidak memiliki punggungan, ketika sungai mengering, ketika guntur musim dingin bergemuruh, ketika salju musim panas turun, barulah aku berani berpisah darimu. Sangat gagah. Saya selalu percaya bahwa ketika membahas lipstik dan pemerah pipi, kita seharusnya tidak hanya membahas lipstik dan pemerah pipi, tetapi kasih sayang di baliknya. Pertama kali Baginda mengizinkan saya mengoleskan pemerah bibir untuknya adalah malam bersalju di Meijiang bertahun-tahun yang lalu. Ketika para pemberontak mengepung kota, adalah Baginda yang menunggang kuda pakai sutrasu untuk bantu kami. Di tengah api suar, dia menggenggam erat tanganku dan berkata, "Di mana Tuan Pei? Ini adalah kekaisaranku." Para sarjana ini benar-benar tahu cara mengarang cerita. Hamba hanya ingin kita menua bersama. Sepasang untuk satu masa hidup satu generasi. Bagus sekali. Itu sangat romantis. Semua orang, tepat sekali. Jika benar-benar saling mencintai, maka seharusnya seperti Baginda dan Tuan Pei. Cintai dia, maka kirimkan dia pemerah pipi yang sama. Apa gunanya Sugong dari Changbei? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kasih sayang yang tulus? Aku ingin membeli juga. Aku ingin membeli juga. Aku ingin membeli. Kekuatan dukungan budaya. Sekarang, setelah defisit keluarga Hui telah diselesaikan. Segera keluarga Hui dibebaskan. Pulihkan reputasi keluarga mereka. Kanselir Lo memiliki karakter mulia dan integritas, dan bersedia menerima kerugian. Dia bersedia menyerahkan semua saluran operasi. Saya sangat terhibur. Tuan Hu, Anda di sini. Lihat reputasi keluarga Hui telah dibersihkan. Melayani negara selama beberapa generasi. Jangan mengecewakan. Harapan saya. Baginda hamba mengerti. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Hui, apa yang Anda lakukan? Bukan itu maksud saya. Saya tidak bermaksud begitu. Baginda,
Apakah Baginda meremehkan hamba? Sama sekali tidak. Saya memanggil Anda ke istana hari ini. Karena aku perlu bahas hal penting denganmu. Saya hanya tidak menyangka Tuan Hui begitu antusias. Mulai hari ini dan seterusnya, Hui Xiao harus tetap berada di istana untuk melayani Baginda. Selama sisa hidup ini, Baginda membersihkan nama keluarga Hui dari ketidakadilan. Kebaikan ini seperti penciptaan kedua. Jenderal terakhir mau buka baju zirah masuk istana, mempersembahkan diri saya kepada Baginda. Tuan Hui, Anda menganggap saya ini siapa? Baginda, Tuan Hui, dengan hati yang tulus seperti itu, saya sebenarnya bisa dengan enggan menerimanya. Baginda. Tentara keluarga Hul masih berada di Bijian, menahan angin dan salju. Namun Anda ingin bersembunyi di kamar-kamar hangat istana dalam. Kapan Tuan Pei tiba? Lihat, orang-orang Jin mengetahui keluarga Hui telah dibebaskan. Telah mengerahkan 30.000 tentara dalam semalam. Apakah Anda mencoba membuat seluruh dunia memfitnah Baginda? Kutuk dia, karena abaikan negara demi ketampanan. Jenderal yang rendah, hati ini dangkal. Hamba seharusnya tidak memanjakan diri di istana dalam. Hamba bersedia mengorbankan segalanya demi Baginda. Kebajikan pendamping Pei terkenal. Hari ini menerima mandat langit, dia diangkat sebagai tunggu. Bawahanmu punya hadiah yang harus diserahkan langsung ke pendamping. The film was translated and narrated by M Media. Ini jelas merupakan ejekan terhadap latar belakang pendamping. Pendamping awalnya tuan muda tampan. Bukankah itu hanya seekor burung pipit yang tersembunyi? Tata krama macam apa ini? Keahlian melukiskan selir Leo sangat indah. Tetapi pandangan Anda agak sempit. Jika seekor burung pipit liar hinggap di pohon Phoenix dan memakan embun giok, suatu hari, belum tentu tak bisa terbang ke 9 langit. Terlebih lagi, siapapun yang Baginda nyatakan sebagai Phoenix, orang itu adalah Phoenix. Mengesankan, wajah Kanselir Leo menjadi hitam karena marah. Lidah yang tajam. Tapi Tuan Pei jangan lupa, hukum leluhur Dawei dengan jelas menyatakan, pendamping harus berasal dari latar belakang bangsawan. Anda hanyalah seorang pria pilihan yang melayani penguasa dengan ketampanannya. Dengan hak apa Anda menuntut rasa hormat? Hamba mohon Baginda pikirkan lagi. 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 Keluarga Hui saya yakin. Hui Jenderal. Baginda, saya Hui hari ini berani mengajukan pertanyaan kepada Kanselir Leo. Jika bukan karena pendamping Pei yang membantu menjual barang dan mengalokasikan gabah 30.000 prajurit Bijian kita, pasti sudah lama kelaparan. Pasukan elit dan kavaleri besi pasti sudah lama menembus gerbang besi. Di antara semua pejabat bangsawan di istana, apakah ada satu orang pun yang bisa mencapai ini? Jenderal Tua Hue benar-benar berbicara untuknya secara pribadi. Siapa yang berani mempertanyakan pendamping permaisuri? Mereka harus jawab pedang tentara keluarga Hui dulu. Kami semua tunduk. Jika Kaisar menunjuk ke timur, jenderal yang rendah hati ini sama sekali tidak akan pergi ke barat. Anda yang mengatur ini bukan. Saya melindungi orang-orang saya sendiri. Saya sudah bilang, aku ada urusan sah tadi malam, makanya aku pergi ke kamar tidur Tuan Hui. Apa yang Anda coba lakukan? Kanselir Leo mengatakan hamba tidak layak. Lalu mengapa Kanselir Leo dan hamba tidak mengadakan kontes? Pemenangnya yang memutuskan. Pendamping tak keberatan kosongkan gedung utama. Melihat sedikit darah. Dengan cara ini, para pejabat istana akan tahu bahwa mulai sekarang, di istana ini, bukan hanya Lu Chengyu yang memegang semua kekuasaan. Kekasihku, hentikan. Kanselir Leo, Anda menghalangi di mana-mana. Mungkinkah Anda ingin menjadi pendamping? Melon yang dipetik paksa dari sulurnya. Tidak manis, Anda tahu? Bawahanmu tidak berani. Kanselir dan keluarga kami, semuanya adalah teman turun-temurun. Datang ke sini larut malam. Apa instruksi Anda? Kami tak akan menolak meski berarti mati. Pei Xiao tidak layak untuk posisi pendamping. Apakah kalian semua mengerti? Tentu saja kami mengerti. Bagus. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Saya ingin dia diganggu oleh masalah, atau bahkan mengalami kecelakaan. Mengerti? Tentu tak akan kecewakan kepercayaan Kanselir. Pendamping Pei, kami di sini untuk membantu Anda, merapikan pakaian Anda. Bagaimana hamba bisa memaksakan? Kita akan menjadi saudara mulai sekarang. Melayani Baginda bersama-sama, itu adalah hal yang benar.
Mendapatkan kekuasaan dalam semalam. Apa hebatnya itu? Hari ini saya akan mengajari Anda pelajaran yang benar. Pendamping telah melakukan pembunuhan. Pengawal. Mengapa Anda menyeka darah saya? Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia memukul dirinya sendiri? Pai Jinyan. Pai Jinyan. Pai Jinyan, ada apa? Baginda Anda akhirnya tiba. Hamba sangat takut bahwa hamba tidak akan pernah melihat Baginda lagi. Ini tidak menyangkut para tuan yang lain. Itu adalah hamba sendiri, tidak sengaja jatuh dan terluka. Baginda hamba tidak menyentuhnya. Dia memukul dirinya sendiri. Baginda itu memang hamba. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Cedera ini jelas terlihat seperti disebabkan oleh orang luar. Pengawal, semua bangsawan tampan yang terlibat. Semuanya diturunkan pangkatnya menjadi rakyat biasa dan diasingkan ke perbatasan. Baginda kami dizalimi. Baginda kami dizalimi. Apakah kau bodoh? Kau jelas tahu tak bisa menang pertarungan itu. Mengapa kau tidak lari? Hamba tahu, Anda pasti akan datang untuk menyelamatkan hamba. Xiaonin, apakah Anda benar-benar marah barusan? Jadi di hati Anda benar-benar peduli pada hamba kan? Pai Jinyan, kau terluka. Kau harus beristirahat dengan baik. Aku akan pergi sekarang. Hamba terluka karena Anda, dan Anda hanya akan meninggalkan hamba dan pergi. Bagaimana Anda bisa begitu tidak berperasaan? Kau sama sekali tidak terluka. Apa kau pikir aku tidak akan tahu? Berhentilah berpura-pura. Anda tahu. Aku hanya ikut bermain denganmu. Itu hanya kesempatan untuk membersihkan kekuatan di harem. Yang setia kepada Kanselir Lu Chengyu, mengerti? Lalu ciuman barusan itu. Apa gunanya? Dan apa yang kau dapatkan? Hamba mendapatkan Anda. Terang. Tetapi sayangnya bulan yang terang itu bersinar di atas parit. Jika aku tidak kembali, apa yang akan kamu lakukan? Lalu saya akan membunuh hingga jadi gunung mayat dan mencari Anda di lautan darah. Baginda, kekeringan telah melanda Shandong dengan mayat kelaparan di mana-mana. Pemberitahuan kepada kedua HOST. Harap berhati-hati. Jarak menuju akhir kejatuhan adalah satu langkah lebih dekat. Apakah ini akan berakhir? Dengan semua liku-liku ini, waktu untuk tidur dengan seorang pria hilang. Saat ini, apakah penjahat bahkan tidak punya hak asasi manusia lagi? Para host harap tanggapi krisis sesegera mungkin. Bahkan budak korporat. Tidak seburuk ini. Jangan panik, cepat keluarkan perintah agar kas negara memberikan bantuan bencana. Baginda ini buruk. Kas negara terbakar. Apalagi, mengapa Anda tidak mengirim meteorit dan bunuh saya saja? Tidak perlu terburu-buru. Jika prajurit datang jenderal menghadangnya. Jika air datang tanah menutupinya. Tunggu sebentar. Perbendaharaan negara ini dikelola oleh Anda. Kali ini, saya khawatir seseorang telah menyita pengaruh terhadap Anda. Baginda, ingatlah untuk menghadiri sidang istana. Seseorang telah menumpahkan cuka. Ini semua salah Anda. Pendamping pria yang merusak negara. Baginda, pendamping mengelola perbendaharaan negara. Ini dunia dilanda kekeringan besar. Namun perbendaharaan negara tiba-tiba terbakar. Tidak ada perak untuk bantuan bencana. Hamba
Memohon Baginda untuk menghukum pendamping atas kelalaian tugas dan segera mengeksekusinya. Kami memohon kepada Baginda untuk menghukum pendamping atas kelalaian tugas dan segera mengeksekusinya. Cukup, ini sangat menyakitkan. 800 prajurit melawan 30.000 pasukan, kembali dengan kemenangan. Jika bukan karena pendamping, dinasti Dawan kita pasti sudah hancur. Biji yang sangat dingin. Semua orang tahu ini. Pendamping hidup dalam kemewahan, tanpa satu pun luka. Kembali. Ini pada dasarnya mencurigakan. Ditambah dengan masalah perbendaharaan negara, hamba tidak bisa tidak curiga. Bahwa pendamping hanyalah boneka istana dalam. Anda memfitnahnya begitu rupa. Kanselir, apakah Anda masih ingat status Anda? Justru karena saya mengingat status saya, sehingga saya khawatir Baginda telah dibutakan oleh sang pendamping. Apa yang dikatakan Kanselir bukannya tanpa alasan. Baginda, masalah kelaparan ini tidak bisa ditunda. Saya punya cara saya sendiri. Saya akan meminta aset pribadi saya, semuanya digadaikan dan ditukar dengan biji-bijian. Ya, apakah Baginda akan membayar dari kantong pribadi untuk memberikan bantuan bencana? Baginda melindungi sang pendamping secara berlebihan. Saya khawatir akan mengecilkan hati semua pejabat Anda. Selain itu, tidak ada cukup gandum di negara ini. Dan aset Baginda sebagian besar berupa emas dan perak. Bagaimana itu bisa memberikan bantuan bencana dan memberi makan rakyat jelata? Benar sekali, kas negara telah terbakar. Tidak ada persediaan. Kita tidak bisa memberikan bantuan bencana. Siapa bilang kita tidak bisa memberikan bantuan bencana? Sajikan. Aku menemukan sesuatu. Di sebuah daerah di Beijing. Semua pejabat silakan lihat. Dari mana ini berasal? Astaga, ubi jalar. Itu ubi jalar. Dari mana Anda mendapatkan ini? Benda ini menghasilkan 5.000 jin per mu. Luar biasa. Tanaman membutuhkan waktu untuk tumbuh. Bencana tidak dapat ditunda. Pasokan gandum hanya cukup untuk 3 bulan. Bagaimana ini bisa menyelesaikan masalah? Tepat sekali. Benda ini tahan kekeringan. Jika kita membiarkan rakyat jelata menanamnya bersama, kita bisa panen dalam waktu kurang dari 2 bulan. Tidak buruk. Benar-benar layak menjadi pendamping saya. Sangat cakap. Baginda, saya punya saran lain. Bicaralah, saya menyetujui segalanya. Ada banyak selir tampan di Haren, dan pengeluarannya sangat besar. Saya sarankan mengurangi jumlah mereka. Ini sama sekali tidak mungkin saya khawatir. Jika demikian halnya, saya bersedia memimpin dalam menerapkan sistem gaji yang setara untuk mengurangi pengeluaran Haren, untuk bantuan bencana, dan membantu rakyat. Anda mencoba untuk paksa mereka kurangi tunjangan mereka. Memaksa pria-pria tampan itu pergi bukan? Baginda jangan salah menuduh saya. Apa yang dikatakan pendamping masuk akal. Ini adalah metode yang bagus. Sungguh pendamping yang cakap. Namun masalah ini perlu didiskusikan lebih lanjut. Siapa lagi yang ingin memakzulkannya? Pembenci, cepatlah keluar. Pendamping itu bijaksana. Kami hamba Baginda setuju. Kanselir sedang tidak sehat. Jika sakit Anda harus diobati. Sang pendamping unggul dalam seni sipil dan militer. Saya kagum. Baginda kabar buruk. Kaisar pensiunan sakit parah. Selain Kaisar pensiunan sakit parah, istana juga menghadapi krisis besar baru. Meminta kedua host untuk segera masuk istana menanganinya. Saudara sistem, saya rasa sekarang 10 detik pun belum berlalu. Bersikaplah seperti manusia maukah Anda? Sistem awalnya bukanlah seseorang. Aku pergi ke aula utama menstabilkan istana. Kalian semua tetap di pintu masuk dan awasi kaisar pensiunan untukku. Biarkan dia mati nanti. Kaisar pensiunan belum memanggil kami. Sang pendamping sebagai seorang pria harus tahu tempat dan hierarki Anda. Raja ini gegabah. Kekhawatiran menyebabkan kebingungan. Masih Kanselir orang luar yang melihat dengan jelas. Terima kasih atas pengingatnya. Tu Bayu. Pergi cari kakak kekaisaran sekarang. Kemarilah. Ini adalah kehendak kekaisaran. Ini menuntut agar putrimu mewarisi suksesi sah Dawan. Tata harus diputuskan oleh kakak kekaisaran. Dengarkan baik-baik, kakak kekaisaranmu. Permaisuri yang berkuasa saat ini. Dia bukan anakku. Apel. Bagaimana itu mungkin? Si kembar naga dan Phoenix dari masa lalu. Phoenix mati, naga selamat. Saudara perempuanmu Tu Bayut telah lama meninggal di dalam kandungan. Apel. Dia hanyalah seorang putri yang kutukar di kalangan rakyat jelata. Aku pikir dia akan mati muda tenggelam dalam anggur dan nafsu. Aku tidak pernah menyangka bahwa kini dia akan berkembang pesat. Kekaisaran Dawan
Sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Arah cerita semakin tidak terkendali. Ganti. Ganti dia. Seseorang dari Beijian, seorang bupati daerah yang lusuh, kebajikan atau kemampuan apa yang dia miliki, hingga menerima hadiah sebesar itu dari pendamping. Jika Baginda tidak memberikan penjelasan, kami semua akan mengundurkan diri dari jabatan kami. Pai Jinyan melakukannya. Coba saya lihat. Saya mengerti. Dia mengajarkan rakyat jelata teknik budidaya ubi jalar dan mempromosikannya secara gencar. Dia adalah talenta yang sangat dibutuhkan istana. Baginda dia tidak lulus ujian kekaisaran. Ini bukanlah promosi resmi. Dia awalnya adalah seorang pelacur pria. Ini melanggar aturan. Keputusan saya sudah final. Tidak perlu ada diskusi lebih lanjut. Di tengah malam, mengapa Anda terburu-buru? Kenaikan pangkat Anda dari orang yang mengantarkan ubi jalar. Saya menyelesaikannya untuk Anda. Anda tidak perlu membalas saya dengan menawarkan diri Anda. Ayo pergi, ayo pergi. Su Xiaonin, dengarkan aku. To Bayu yang asli sudah lama meninggal muda. Kamu adalah gadis yang ditukar oleh kaisar pensiunan dari rakyat jelata demi menstabilkan istana. Apa maksudnya itu? Kehendak kekaisaran telah jatuh ke tangan Tu Bayu. Sebelum kaisar pensiunan wafat, dia menginstruksikannya untuk menggunakan putrinya sendiri untuk menggantikanmu. Ya Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak pernah sekalipun menulis karya ini. Sialan. Sistem, keluar sekarang juga. Jelaskan dengan jelas. Ya begini, awalnya Anda adalah penjahatnya. Tuan Muda Pi seharusnya membunuh Anda. Sekarang dibandingkan dengan plot aslinya, semuanya terlalu berbeda. Masuk akal tambah kesulitan lagi. Itu juga sangat masuk akal bukan? Jika tidak, jika Anda menyelesaikan level terlalu mudah, itu akan sangat tidak masuk akal. Bonus akhir tahun, saya akan bilang. Sistem, Anda bersikeras menyeret kami ke dalam hal ini. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Jika Anda merasa kesulitannya terlalu tinggi, bagaimana kalau begini? Anda ikuti saja perkembangan plot aslinya. Dibunuh juga tidak apa-apa. Saya bisa memberi Anda kompensasi. Anda tidak akan mati di kehidupan nyata. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Itu bukan masalah serius. Anda hanya akan mengalami kerusakan otak itu saja. Anggota tubuh Anda akan utuh. Anda tidak akan mati. Mengapa Anda tidak mati saja sendiri? Baiklah, kalau begitu. Saya rasa, saya hanya perlu terus meningkatkan kesulitan. Tuan Muda perizinkan, saya mengingatkan Anda. Ada cara lain bagi Anda untuk menyelesaikan level. Ada jenis lain. Menyelamatkan diri. Dengan cara ini, kesulitannya akan jauh lebih rendah bagi Anda. Apa maksudmu? Jika pendamping Pei membantu Dawan dalam memulihkan kekuasaan yang sah, jadi pahlawan besar eksekusi permaisuri. Apakah kamu menyuruhku untuk, secara pribadi, mendorong Xiaonin ke dalam jurang? Anda... Jangan takut. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Tapi aku punya satu syarat. Hapus harem. Ini, bukankah itu tidak perlu? Pikirkanlah, mereka melakukan perjalanan sejauh ini hanya untuk menikahi saya. Jika saya tiba-tiba meninggalkan mereka, tidakkah Anda berpikir mereka sedikit menyedihkan? Lalu apa yang kamu inginkan? Lapor. Baginda ini buruk. Para menteri semuanya telah mengundurkan diri. Mereka bilang, jika Baginda berani mempekerjakan gigolo itu secara besar-besaran, mereka tidak akan kembali. Tidak, jika tidak ada yang mengelola istana, apa yang harus kita lakukan? Jangan alihkan pembicaraan dulu. Apa yang kamu inginkan? Hapus harem. Jangan terburu-buru. Biarkan saya berpikir dengan hati-hati. Tunggu sebentar, saya punya ide. Bagaimana kalau membiarkan para pria di harem berlatih dan debut? Bagaimana menurut Anda? Latihan. Debut. Tepat sekali. Kita juga butuh asisten kan? Pertahankan mereka di harem. Dan kemudian, setelah pelatihan 2,5 tahun, biarkan mereka menjadi boy band terkuat kita. Kalian semua tuan. Saya tahu bahwa alasan Anda memasuki harem ini semua punya alasan sendiri. Tapi mulai hari ini, mari kita pikirkan. Tempat ini bukan lagi hanya tempat untuk romansa dan main-main. Saya harap kalian semua dapat memperoleh kembali ambisi Anda dan menemukan kekuatan Anda sendiri. Baginda, apakah Baginda akan memecat kami? Mustahil, sama sekali tidak. Maksud saya adalah, selama Anda memiliki ambisi dan tanggung jawab, Anda bisa
memiliki kesempatan untuk menjadi pejabat di berbagai tempat bagi rakyat Dawan dan mengupayakan kesejahteraan mereka. Baginda, hamba selalu mahir dalam buku-buku militer, dan hamba mendambakan hari ketika hamba dapat berpacu di medan perang untuk membela negara kita. Jika memang seperti yang Baginda katakan, hamba pasti tidak akan menyisakan upaya. Hamba pandai melukis dan kaligrafi, dan hamba juga ingin menyebarkan budaya ke segala penjuru, agar gaya sastrada web menjadi lebih makmur. Bagus, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengatur pelajaran khusus untuk mengajarkan Anda cara memerintah dan seni mata pencaharian rakyat. Hui Xiao, Anda mahir dalam seni bela diri. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan bertanggung jawab untuk melatih mereka dalam berkuda dan memanah. Senting Bai, Anda yang membayar uangnya. Bukankah Anda seorang pejabat korup? Anda seharusnya tidak kekurangan uang, kan? Baginda, hamba tidak punya uang sepeser pun, dan berbakti untuk melayani negara. Keluarga hamba sangat miskin. Apakah Anda ingin saya besok mengirim Anda untuk menjadi Kepala Kasim? Baginda, hamba tiba-tiba teringat bahwa keempat dinding rumah leluhur hamba terbuat dari emas. Besok, hamba akan melebur semuanya dan memberikannya kepada Baginda sebagai dana militer. Tuan Shen yang terkasih, Anda benar-benar saleh dan setia, seorang menteri yang setia. Grup pria Dawan. Saya tidak menyangka rencana hasut menteri mundur bisa diselesaikan oleh Anda dengan cara ini, seperti yang diharapkan dari saya, kaisar yang saya kagumi. Ayo, cari alasan untuk membuat dekret rahasia kaisar pensiunan terbuka untuk umum. Tapi, semua orang di istana kita sekarang telah mengundurkan diri. Ini, siapa yang harus kita cari untuk mengumumkannya? Negara sekutu Dawan melalui pernikahan Putri Sisia, keponakan kaisar pensiunan. Bulan depan, bukankah dia datang sebagai utusan dalam kunjungan kenegaraan? Maksud Baginda, batu dari gunung lain dapat digunakan untuk memoles Giam. Benarkah begitu? Pangeran. Dialah Putri Sisia. Saya tidak menyangka Putri Sisia ini ternyata sangat cantik. Saudara cantik, biarkan aku menempel padamu. Perhatikan dirimu sendiri. Sudah lama mendengar bahwa Baginda duduk tinggi di atas takhta, memiliki pemerintahan yang baik, sangat pandai berbicara. Kalau begitu Anda harus lebih banyak bicara. Ketika saya melihat Anda, saya merasa penuh kasih sayang. Melihatmu hari ini, itu sungguh menggelikan. Apa, kau orang barbar? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Tuan yang tampan di samping Baginda memang salah satu yang lebih perhatian daripada yang terakhir. Takhta permaisuri ini, aku ingin tahu apakah Baginda duduk dengan aman. Putri, tolong jaga tingkah lakumu. Sang putri telah melakukan perjalanan jauh, jika itu hanya untuk di istana kekaisaran negara lain. Berbicara dengan sangat tidak hormat. Saya khawatir kata-kata seperti itu hanya akan menyebabkan orang meremehkanmu. Sisia, sungguh berani. Sayang sekali, kamu seorang penipu. Tidak memenuhi syarat untuk membicarakanku. Penipu. Leo Chengyu, kau membawa begitu banyak orang. Apa yang kau lakukan di sini? Hamba menerima dekret terakhir kaisar pensiunan. Keluar. Baginda masih begitu kekanak-kanakan. Bertindak impulsif itu tidak baik. Bergaul dengan orang jin. Menjadi pengkhianat. Apakah itu tidak membuatmu jijik? Sejarah ditulis oleh para pemenang. Sejarah resmi hanya akan mencatat abdi Baginda masuk kabinet usia 17 dan sebelum usia 30 mencapai posisi tertinggi di antara para pejabat. Sementara permaisuri demi seorang selir pria memainkan trik api suar pada para penguasa feodal dan kehilangan kekaisaran. Kau melakukan semua ini hanya demi ini, untuk menjadi anjing orang jin. Saya berada di Dawan, bermaksud pimpin Anda ciptakan era makmur. Namun Anda memperlakukan saya seperti sampah. Mata Anda hanya tertuju pada Pei Jinyan. Jika saya mengambil Anda secara paksa sekarang, katakan padaku apakah Pei Jinyan akan menjadi gila? Pendamping selama beberapa hari terakhir ini terus mengklaim kau memiliki penyakit tersembunyi. Mungkinkah kau menganggap putri ini berpenampilan kasar dan jelek? Putri kecantikan Anda tiada bandingnya di dunia. Hanya saja hamba Anda beberapa hari terakhir ini
tidak cukup mampu. Saya perlu pulih perlahan. Jika memang begitu, putri ini akan memberimu kesempatan untuk membuktikan kesetiaanmu. Besok pada 1/4 jam kau pergi ke penjara bawah tanah dan secara pribadi memberikan permaisuri Dawan 30 cambukan. Jika aku tidak melihat kulitnya terbelah dan dagingnya terbuka, putri ini akan cungkil mata lalu rendam anggur. Menjijikan. Menjijikan jika saya tidak merencanakan dan menghitung segalanya. Bagaimana memerintah negara bawa damai dunia, membiarkan keempat lautan bangkit dalam kedamaian. Di mata Baginda, hanya ada Pei Jinyan. Apakah Baginda pernah melihat saya sedikit pun? Karena memang begitu adanya. Jangan salahkan saya, karena tidak berperasaan. Apa yang akan kau lakukan? Jangan khawatir. Obat ini tidak akan membahayakan hidup Anda. Itu hanya akan membuat Anda bingung dan kacau. Baginda. Baginda. Sang putri memerintahkan. Tuan Muda Pei, periksa instrumen penyiksaan dulu. Apa maksud Tuan Muda Pei dengan ini? Tidak sadarkan diri. Bagaimana kita bisa menguji efeknya? Anda, Lihat. Cambuk ini menyerang Anda. Dan sama sekali tidak terjadi apa-apa. Beritahu putri. Cambuk ini tidak mudah digunakan. Saya ingin menggunakan besi dingin dari Sisia untuk menempa cambuk 9 ruas. ya, Pei Jinyan. Kondisi Xiaonin tidak benar. Tuan Muda Pei, mari kita pergi. Pendamping menerobos masuk ke kediaman saya larut malam. Apakah Anda mungkin di sini untuk bernostalgia dengan saya? Anda yang meracuni Baginda. Bagaimana The film jika was ya? translated and Penawarnya, narrated by M. Atau Media. lidah Anda. Pilih salah satu. Apakah Anda tidak takut bahwa saya akan memberitahu putri tentang ini? Karena Anda telah berpura-pura selama ini. Mengapa Anda tidak bisa bersabar? Jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan Anda keluar dari ruangan ini. Satu langkah. Apakah Anda benar-benar percaya? Dialan belum mencurigai Anda, mencuri peta pertahanan militer. Dia membiarkan Baginda tetap hidup, hanya untuk melihat Anda, secara pribadi mencungkil hati Anda. Kalau begitu saya akan mengambil milik Anda terlebih dahulu. Bunuh saya. Maka Baginda tidak akan menerima penawarnya. Anda tidak tega. Liu Xingyu. Anda sengaja membiarkan Hui Xiao melihat Anda bergerak, hanya untuk memancing saya ke sini. Akui saja. Anda sangat mencintai Baginda. Tetapi Anda tidak bisa memilikinya. Anda hanyalah seorang pecundang. Cukup. Racun yang menjangkiti Baginda disebut jeratan Wang Chuan. Orang yang diracun akan perlahan-lahan melupakan kematian orang yang paling mereka cintai. Satu-satunya obat adalah mengambil darah jantung orang yang diracun dan darah jantung orang yang mereka cintai. Pendamping tebak. Siapa yang paling dia cintai sekarang? Cinta. Betapa ilusinya itu. Baginda pernah sangat mencintai saya. Bagaimana pendamping bisa yakin bahwa Baginda akan hanya mencintai Anda di masa depan, cinta Anda padanya? Apakah itu pasti lebih dalam dari cinta saya? Hati ini dapat disaksikan oleh matahari dan bulan. Sangat bagus. Ini lebih seperti pria yang disukai putri ini. Hari ini, putri ini akan membuat permaisuri menandatangani maklumat pengunduran diri, anugerahkan kematian padanya. Bagaimana menurutmu? Hamba Anda akan pergi dan menangani ini segera.
Aku tidak pernah menyangka, permaisuri Dawan yang bermartabat, suatu hari nanti, juga akan berlutut di hadapan putri ini. Bagus. Sempurna. Putri hanya memanfaatkan kemalangan seseorang. Tidakkah kau takut akan pembalasan? Pembalasan. Selama putri ini bisa menguasai Dawan, seluruh dunia setelah ini akan menjadi milik putri ini. Yang perlu kau lakukan hanyalah menandatangani maklumat pengunduran diri ini. Aku akan bisa, tanpa pertumpahan darah, memerintah dunia. Ketika saat itu tiba meninggalkanmu mayat yang utuh, bukanlah hal yang mustahil. Bagaimana jika aku tidak menandatangani? Tidak mau menandatangani. Kalau begitu, aku hanya perlu bersusah payah sedikit lebih banyak, memimpin pasukan untuk menyerang Dawan, dan membantai warga. Kau! Tuan P, bujuklah dia. Tanda tangani. Kalau tidak saya akan membunuh Anda. Bagaimana kau bisa memihak orang yang begitu tercela dan memaksaku untuk menyerah? Jika Anda tidak menandatangani, Putri, setelah menginvasi Dawan, pada hari pertama, saya akan membunuh 100 orang. Pada hari kedua, saya akan membunuh 200 orang. Sampai Anda menandatangani. Wei Jinyan, kamu gila. Aku hanya akan menghitung sampai 3. 1. 2. Bawa kuasnya. Baiklah. Tuan P, secara pribadi mengantarnya pergi. Ya. Barak, selamat Putri. Permaisuri Dawan telah meninggal. Dawan kini tanpa pemimpin. Inilah tepatnya, saat yang tepat untuk memusnahkan mereka dalam satu serangan. Berikan perintahnya, suruh pasukan tersembunyi, melancarkan serangan skala penuh ke Dawan. Ya, Lapor, pasukan kita terjebak di Ngarai. Dawan sudah menyiapkan penyergapan sejak lama. Mustahil. Tua Bayu sudah mati, siapa yang memberi perintah? Pasukan keluarga Hu belum dihancurkan. Mereka telah mengepung balik kita. Tidak berguna. Mayat Qiu Xiao sudah diberikan kepada anjing liar. Dari mana datangnya hantu gentayangan ini? Berani bicara omong kosong lagi. Aku akan kucungkil lidahmu terlebih dahulu. Ini benar-benar Hui Xiao. Dia membunuh banyak orang kita. Bagaimana itu mungkin? Tuan P, Qiu Xiao, bukankah dia sudah mati? Putri. Sebaiknya Anda khawatirkan diri Anda sendiri. Putri, kuburanku. Mengapa tidak kutinggalkan saja untuk kau tiduri? Tuo Bayu, apa yang sedang terjadi? Wei Jinyan, ternyata kau tidak pernah diracuni oleh Gu, bukan? Jika tidak tampilkan pertunjukan bagus, Putri, bagaimana Anda bisa menurunkan kewaspadaan Anda? Aku jelas melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Tuo Bayu sudah mati. Apa yang Putri lihat? Hanyalah yang menyamar. Kambing hitam. Mustahil. Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Kalian semua. Beraninya kalian menipuku. Kalian tidak benar-benar percaya bahwa aku sang putri sebodoh itu kan? Aku bahkan sudah menyiapkan sesuatu yang baik untuk kalian semua. Karena memang begitu adanya. Kalau begitu mari kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Jialan ini pada dasarnya jahat dan kejam. Aku khawatir dia masih punya rencana cadangan. Mengapa kau? Ketika pasukan datang jenderal menghadang. Ketika air datang tanah menutupi. Hamba Anda ada di sini. Baginda tidak perlu khawatir. Aku tentu saja mempercayaimu. Tapi, Lapor, Baginda. Baginda, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Prajurit kerajaan Jin mengetahui mereka telah mencapai jalan buntu. Sebenarnya benar-benar melepaskan kabut beracun, bermaksud untuk binasa bersama dengan pasukan kita. Wei Jinyan, ada apa denganmu? Aku akan membawamu kembali ke Dawan sekarang juga, untuk mencari tabib dewa terbaik untuk menyelamatkanmu. Racun yang menjangkiti pendamping, terhubung dengan meridian jantung Jialan. Sekarang putri itu sudah mati. Pendamping, saya khawatir tidak akan bertahan sampai besok.
Liu Chengyu, The film was translated kau and berkolusi dengan narrated Jialan, by mencelakai M-Media. dewanku. Dan sekarang kau berani menunjukkan dirimu. Apakah kau tidak takut aku akan membunuhmu? Jika Baginda membunuh saya, pendamping akan mati seketika. Racun Gu ini disebut akta konsistensi. Perjalanan lewat Miaojian di awal saya, peroleh metode sembuhkan racun Gu. Selain saya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jin Yan. Sembuhkan Gu butuh 3 hari. Mengenai penawarnya, Baginda perlu mengambilnya dari mausoleum rumput napas naga, Kekaisaran Kerajaan Jin. Apa kondisinya? Hamba hanya memohon untuk tetap berada di sisi Baginda. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Hanya hamba akan senantiasa menemani Baginda untuk memerintah kekaisaran bersama. Kanselir Leo. Cukup pandai memanfaatkan kemalangan orang lain. Memanfaatkan kemalangan orang lain. Pei Jinyan, kau mengeksploitasi celah sistem dan mencuri takdir yang seharusnya menjadi milikku, wanitaku. Siapa yang memanfaatkan kemalangan orang lain? Apa? Bagaimana kau tahu bahwa ada sistem? Perhati-hatian, tuan rumah jahat Pei Xiao. Berulang kali melakukan operasi tanpa izin. Mengubah dunia. Jalur plot asli. Telah rusak parah. Keharmonisan plot. Telah kehilangan. Kesempatan terakhir. Karakter Pei Xiao akan dihapus sepenuhnya. Saya masih tidak bisa tinggal bersama Anda. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Operasi yang tidak sah akan mengakibatkan penghapusan misi kita. Bukankah itu untuk menyelamatkan Dawan? Dan hanya dengan begitu kita bisa bertahan hidup. Dia tidak pernah ada. Kamu seorang tiran ditakdirkan untuk mati. Pei Jinyan berkali-kali mengamankan jalan bagimu untuk hidup, untuk menjadi penguasa yang terserahkan. Pada akhirnya, Apa? namun demi bersamamu, sampai usia tua, terus melanggar aturan modifikasi cerita. Pemeran utama pria Liu Chengyu bahkan telah menjadi penjahat. Ini tidak akan berhasil. Saya tidak punya pilihan. Saya harus mengizinkan Liu Chengyu untuk juga membangkitkan sistem. Apa maksudmu? Tidak bisakah aku menang? Jika kau tidak bisa menang, kau curang begitu. Juga. Apa maksudmu dengan berkali-kali? Bukankah kita hanya bertransmigrasi ke dalam buku sekali? Tidak perlu berkata lebih banyak. Aku lakukan, aku tanggung. Pelanggaran itu adalah milik saya. Bahkan jika kita tidak bisa berjalan bersama sampai akhir, hukuman apapun yang ada arahkanlah kepada saya. Pei Jinyan diam. Sistem jelaskan ini dengan jelas padaku. Justru karena Pei Jinyan bersikeras mengubah takdir untukmu, sehingga kamu sekarang memiliki kesempatan untuk hidup. Tetapi sang protagonis, takdir Liu Chengyu, telah sepenuhnya lenyap. Dan dia bahkan dibuat jatuh cinta padamu, agar kamu tidak mati. Penaturan ini tidak ada pada awalnya. Itu semua dilakukan oleh Pei Jinyan. Pemeran utama Tiaku, lupakan tentang ini. Aturan dunia ini sekarang telah hancur total. Untuk menjaga stabilitas, salah satu dari kalian harus mati. Aku menolak untuk mempercayainya. Apakah kematian benar-benar tidak terhindarkan? Penghalang. Mengapa dia bisa pergi, tapi kita tidak bisa? Liu Chengyu adalah orang yang ditakdirkan. Pemeran utama pria yang asli. Apa yang dia niatkan untuk lakukan, sistem juga tidak bisa menghentikannya. Bahkan kamu sang penulis tidak memiliki tingkat otoritasnya. Sistem. Jadi semua yang telah kudapatkan selama 18 tahun ini, semuanya sudah diatur sebelumnya. Benarkah begitu? Siapapun yang menjadi ancaman bagiku akan mengalami nasib seperti ini. Lalu aku ini apa? Dan apa artinya cintaku? Berarti apa? Liu Chengyu. Saya mohon pada Anda, bawa dia pergi. Tidak. Harus bertahan hidup. Pei Jinyan.
Tuan Rumah Pei Xiao, dengan mengorbankan jiwanya dimusnahkan, ditukar untuk So Xiaonin untuk membebaskan diri dari siklus reinkarnasi. Sistem sialan. Kembalikan Pei Jinyan padaku. Kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Kembalikan dia padaku. Baginda. Tuan Pei kemungkinan besar. Kau diam. Sistem dengarkan baik-baik. Kembalikan Pei Jinyan padaku. Kalau tidak, aku akan menusuk Liu Chengyu sampai mati dengan pedangku. Bukankah kau bilang dia adalah putra takdir? Bukankah kau bilang dia adalah protagonis? Jika dia tiada, dunia yang ingin kau lindungi akan hilang semua. Penjahat tidak bisa membunuh protagonis. Ini mungkin tidak mengancamku. Lihat, kamu sama sekali tidak bisa menyakitinya. Aku adalah permaisuri. Aku tidak percaya. Bahkan jika kau adalah langit itu sendiri, aku akan tetap melawanmu. Berhenti membuang-buang usahamu. Aku belajar puisi pada usia 3 tahun. Bertemu denganmu pada usia 5 tahun. Pada usia 10 tahun kau menyelamatkanku dari bencana yang memusnahkan klanku. Aku belajar dengan tekun setiap malam. Demi kau. Ternyata itu semua rencana Pei Jinyan. Lalu cintaku. Apa artinya yang sebenarnya? The film was translated Jawab and aku. narrated by M Media. Pantas saja. Pantas saja meskipun kau menjadi tidak kompeten. Meskipun aku mencoba membunuhmu beberapa kali. Namun karena aku mencintaimu, aku lebih memilih untuk membersihkan pejabat korup kaisar dan melucuti kekuasaanmu. Aku juga ingin mengampuni nyawamu. Aspirasiku. Cintaku. Pada akhirnya, ternyata semua diatur oleh orang lain. Diatur oleh orang lain. Aku minta maaf. Tapi aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk kembalikan Pei Jinyan kepadaku. Itu salah. Semuanya salah. Baiklah. Kalau begitu biarlah itu salah. Dia menyebarkan jiwanya demi kau. Dia melakukan semua ini demi kau. Kalau begitu haruskah aku pasti kalah? Orang lain tidak bisa menyakitiku. Jika aku bunuh diri, bisakah aku menukarnya dengan Tuan Pei orang yang selalu dia pikirkan? Satu nyawa. Protagonisku, apa yang kamu lakukan? Cepat letakkan pedangnya. Kami bukan sistem yang begitu jahat. Saya sudah memberi Pei Jinyan 100 kesempatan. Dia untuk So Xiaonin melanggar aturan. Dia tidak bisa memikirkan cara. Dia hanya bisa mengubah protagonis menjadi penjahat. Pelanggaran super, menguras kekuatan jiwanya. Saya sudah berusaha sangat keras. 100 kali. Itu benar. Dia awalnya bisa menjadi penjahat yang paling luar biasa. Namun pada akhirnya, itu semua untuk memilihmu. Melawan sistem lagi dan lagi. Menyebabkan dunia runtuh. Itu benar-benar keterlaluan. Saya memperbaiki. Saya bahkan tidak bisa memperbaikinya lagi. Lagi dan lagi. Kalian semua yang tersengat listrik hingga mati. Hanya di dunia ini, dengan bertahan hidup sampai akhir, barulah kamu di dunia nyata dapat terus hidup. Tetapi sebelum kamu mati, kalian terus-menerus berdebat. Oleh karena itu, hanya satu dari kalian yang bisa hidup. Karena kamu salah paham padanya saat kamu masih hidup. Kemungkinan kamu mati lebih tinggi. Tetapi Pei Jinyan, dia bersikeras. Bersikeras? Lihatlah sendiri. Tidak. Pertama kali bertransmigrasi ke dalam buku. Meskipun saya tahu, dia memainkan peran penjahat. Mengapa dia begitu imut? Permaisuri meninggal. Saya membenci diri sendiri, karena tidak menyelamatkannya. Jika saya diberi kesempatan lagi, saya harus mengubah takdir. Kehidupan yang ke-27. Dia jatuh dari tembok kota, untuk menyelamatkan saya. Saya menggunakan kekuatan jiwa saya, untuk menukarnya, agar dia hidup kembali. Saya harap kali ini, dia benar-benar bisa bertahan sampai akhir. Kehidupan yang ke-98. Sebaiknya dia jatuh cinta, pada Liu Chengyu. Sistem memulai ulang. Ini adalah yang terakhir kalinya. Xiaonin, jika aku masih tidak bisa bersamamu, Liu Chengyu sudah
diatur sedemikian rupa sehingga dia pasti akan jatuh cinta padamu. Dia seharusnya bisa menjagamu dengan baik. Pantas saja dia tahu segalanya. Si bodoh ini. Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Kekalahan itu bukan ketidakadilan. Bukan ketidakadilan. 100 siklus reinkarnasi. Aku bertanya pada diriku sendiri. Aku tidak bisa melakukannya. Tuan Pei dia. Sungguh layak bagi Baginda untuk dipercayakan. Saya minta maaf. Saya mohon kepada kalian semua. Sistem Liu Chenyu, siapapun di antara kalian, tidak masalah. Saya bisa mati. Tapi bisakah kalian membawanya kembali sebagai gantinya? Saya memohon kepada kalian semua. Saya hanya ingin ucapkan perpisahan yang layak padanya. Saya ingin memeluknya sekali lagi. Saya memohon kepada kalian semua. Saya mohon kepada kalian semua, tolonglah. Tanyakan apa itu cinta di dunia ini. Sudahlah, mengingat bahwa kali ini, kamu benar-benar menyelamatkan banyak rakyat jelata. Momen barusan itu. Sekarang, Liu Chengyu juga orang baik. Oleh karena itu, saya bisa memberi kalian semua satu kesempatan lagi, agar Pei Jinian terlahir kembali. Pemeran utama pria. Anda sama sekali tidak boleh bunuh diri. Jika dunia runtuh lagi saya tamat. Benarkah? Selama Anda tetap berada di dunia ini, dan terus menjadi permaisuri yang rajin dan berserakan, kumpulkan pahala, Pei Jinian, kemudian akan memiliki kesempatan untuk kembali ke kenyataan. Baginda, sudah waktunya untuk beristirahat. Gandum untuk bencana salju Beijiang. Masih kurang 3.000 shi. Jika dia ada di sini, dia pasti akan menertawakan saya karena bodoh. Bahkan tidak mampu menghitung pembukuan dengan jelas. Kemarin, saya memerintahkan para pejabat sekretariat agung untuk merancang kebijakan baru. Apa pandangan Anda? Pandangan Baginda sangat komprehensif. Kebijakan yang diterapkan, semuanya adalah yang dibutuhkan rakyat jelata. Hamba yakin dengan tulus. Karena ini masalahnya, mari kita pergi ke istana dalam besok dan makan hotpot. Saya telah mengembangkan hidangan baru. Jika saya tetap sengsara setiap hari, si Pei Jinian itu mungkin berpikir, betapa saya merindukannya. Saya jelas tidak. Baginda, Dia paling membenci bau tajam daging kambing. Jika dia ada di sini, dia pasti akan membalik seluruh panci ini. Baginda hampir terobsesi. Begitu banyak waktu telah berlalu. Akankah pendamping benar-benar kembali lagi? Mangkuk Baginda ini The dicadangkan film was untuk pendamping. translated and narrated by M Media. Semuanya. Saya tahu bahwa setiap dari Anda memiliki bakat besar. Berlaku segera. Saya mengizinkan Anda meninggalkan istana dalam untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Entah itu bergabung dengan istana sebagai pejabat, atau kembali ke rumah untuk melayani orang tua Anda. Mulai sekarang, kalian semua bebas. Tapi Baginda, saya ingin tetap berada di istana dalam untuk melayani Anda. Tidak. Dia sangat cemburu. Baginda, Sejak permaisuri menyatukan dunia, hidup kita menjadi semakin baik. Benar sekali. 40 tahun kemudian. Puluh tahun telah berlalu. Bunga-bunga ini mekar dan layu. Layu dan mekar lagi. Saya khawatir, saya tidak akan pernah bisa menunggunya lagi. Baginda. Telah meninggal dunia.
Lama tidak bertemu. Su Xiaonin. Ketua Pei. Dalam kehidupan ini, Anda akan jatuh ke tangan saya. Hamba patuh. Permaisuriku.